kita sekarang hidup damai menuju kepada Aceh yang lebih bahagia. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Azman. Sebelum kita akhiri nih Pak, saya juga ingin sedikit tanggapan dan juga harapan dari Pak Muslim dulu nih sebelumnya tentang apa seharusnya sikap kita Pak, pandangan kita selaku umat Muslim dalam menghadapi bencana-bencana yang belakangan ini sering terjadi dan menimpa Aceh ini Pak. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya kira yang pertama sekali kita harus mengupayakan supaya terus kita berada dalam jalan Allah, jalan surga kalau kata Pak Azman tadi. Namun demikian seandainya ada bencana-bencana dan sebagainya, kita anggaplah itu teguran, pelajaran, dan supaya segera mengintrospeksi diri agar di mana letak salah kita dan sebagainya. Sementara itu tentang alam ini, karena umumnya nanti bencana-bencana banyak sifatnya, alam itu perlu kita pelajari lebih jauh, lebih banyak tentang alam dan bencana alam, termasuk cara-cara meminimkan akibatnya dan sebagainya ya. Ya, serta terus-meneruslah kita berdoa supaya kita terpelihara di semua bencana dan semuanya amalan kita diterima sehingga benar-benar dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh dicintai oleh Allah, lebih-lebih pada bulan Ramadan seperti ini. Ya. Mungkin Pak Azman selanjutnya Pak, harapan Bapak sendiri Pak terhadap sikap dan seharusnya apa yang harus dilakukan umat Muslim terhadap bencana-bencana yang akhir ini sering terjadi di Aceh khususnya ini Pak. Ya, pertama-tama kita terus membaca Al-Quran. Di situ ada sinyal-sinyal yang menyatakan bagaimana umat-umat terdahulu. Kita belajar dari apa yang telah diceritakan oleh Al-Quran. Kemudian juga kita akan belajar ilmu-ilmu pengetahuan sekarang ini, bagaimana tanda-tanda bila akan terjadi sebuah malapetaka, gempa, banjir dan sebagainya. Kita terus belajar. Kalau boleh kita akan minta kepada para ahli kita untuk belajar khusus tentang itu, sehingga kita dapat peringatan dini, sehingga kita dapat mengurangi musibah seperti apa yang telah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Ya, mungkin Pak Sukri Pak terakhir Pak. Ya, sedikit saya ingin ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan la taqumus sa'atu hatta taksurat zalazil, kira-kira begitu panjang hadis. La taqumus sa'atu hatta taksurat zalazil. Jadi hadis itu memperingatkan kepada kita bahwa kiamat itu tidak akan datang, sehingga banyaknya bencana-bencana yang salah satunya diangkat di situ adalah banyaknya zilzal itu gempa-gempa yang terus-menerus terjadi. Juga dalam hadis yang lain kiamat ini tidak akan terjadi sebelum ada kejadian-kejadian yang luar biasa, yang besar-besar, yang dahsyat-dahsyat. Di situ mengindikasikan bahwa memang sudah sunnatullah, bahwa alam ini pada akhirnya nanti akan mengalami bencana dan goncangan-goncangan, karena alam ini adalah bagian dari makhluk, dan makhluk tentu baru. Yang baru ada awal dan akhir, yang pada akhirnya bencana-bencana ini akan ditutup dengan yang namanya kiamat. Itu akhir daripada segala bencana. Ya tentu bukan tahun 2012 ini, insyaallah belum. Cuman yang paling penting ini adalah kita sebagai umat Islam bisa menghindari yang namanya bencana, bukan bencana murni ya, maksud saya tadi yang sifatnya pelajaran atau siksaan, itu kita hindari dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, itu bukan bencana yang kami turunkan dari Allah, tapi keberkahan dari langit yang turun, keberkahan dari langit, dari bumi kami keluarkan semuanya, bukan bencana. Ya, ini kan bisa ini jika kita mau kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Allah, tentu kita akan terhindari bencana yang sifatnya itu adalah ujian, yang sifatnya adalah siksaan, tapi yang ujian tetap semakin diuji semakin ya berpahala kita ya. Yang ujian sifatnya bukan saja yang buruk-buruk, tapi juga bisa yang baik-baik. Kalau yang namanya ujian, kita dikasih uang yang banyak, itu ujian. Seperti Qarun itu pada awalnya kan pengikut Nabi Musa, tapi ternyata dia diuji dengan uang yang dia berkata innama utitu ala ilmin, itu diberikan kepada saya karena saya kepandaian saya, kepintaran saya. Bal hiya fitnah. Allah menyatakan sebenarnya itu adalah ujian. Nah, ini yang tidak kita sadari. Kita anggap itu baik, tapi ternyata itu ujian Allah. Baik, terima kasih Pak Sukri, Pak Azman dan juga Pak Muslim atas kesempatan hadir di studio Pak.
Dan saudara penonton, demikian perbincangan dialog kita yang mengetengahkan tema bencana dalam sudut pandang agama, merupakan kerjasama TVRI dengan pemerintah Provinsi Aceh di Subkomintel Aceh, DRRA UNDP, dan didukung oleh Multi Donor Fund. Dan akhirnya saya Romi Zuliansah beserta segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.